Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sore ini? Mudah-mudahan suaranya, semangatnya tidak hanya di suara gitu, tapi juga hati dan pikirannya tetap harus semangat gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah di sore hari ini, sebagaimana kemarin yang kita bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu tentang kajian kitab Rasul Muallim ini, bagaimana menjadi seorang guru. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Rasulullah sebagai seorang guru dari sisi kepribadiannya. Karena memang dalam buku ini ada dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah pribadinya, yang kedua tentang metode atau usul-usulnya. Dan insya Allah hari ini kita akan coba mulai masuk mengenai metode Rasulullah SAW. Bagaimana sih Rasulullah dalam mengajar gitu, metode-metodenya apa sih yang dilakukan? Nanti insya Allah dalam metode-metode ini ada 40 metode yang disampaikan dalam buku ini. Karena kenapa metode ini penting teman-teman? Kenapa metode ini penting? Karena memang selain perannya, urutan-urutan yang sempat kita sampaikan itu ada materi, ada metode, ada guru, dan ada ruh. Kadang dalam menyampaikan sesuatu itu, walaupun yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka itu tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa dimengerti, atau tidak akan sampai. Seperti kalau dalam ilmu komunikasi itu kan ada tiga aspek lah yang harus dipahami. Tapi paling tidak ada 3 rukun kira-kira ya, ada 3 rukun yang harus dipahami dalam ilmu komunikasi. Yang pertama adalah komunikatornya, benar gak sih? Komunikator, kemudian komunikannya, orang yang diajak berbicara, kemudian pesannya. Jadi kan orang yang berbicara, kemudian pesan, dan juga orang yang diajak berbicara. Kemudian bagaimana agar pesan itu bisa tersampaikan, maka harus ada caranya gitu. Rasulullah sama dalam mengajar kepada murid-muridnya, kepada para sahabat, tentu Rasulullah memiliki cara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pastinya cara yang istimewa, karena dia adalah sebagai seorang orang yang paling istimewa juga di muka bumi ini. Maka tentunya agar apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan efektif, maka caranya harus istimewa. Bagaimana caranya agar istimewa? Di antaranya apa yang disampaikan itu atau metode yang disampaikan itu harus berpengaruh terhadap jiwa. Jadi metode secara umum ya, gambaran umum bagaimana metode yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang pertama metodenya harus bagus gitu ya, harus luar biasa. Yang kedua adalah apa yang disampaikan juga disampaikan dengan memberi pengaruh terhadap orang yang disampaikan atau terhadap muridnya. Misalkan kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, maka harus memberikan pengaruh. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dengan cara dekat dengan pemahaman dan pikiran. Jadi nyambung gitu ya, sefrekuensi terhadap siapa yang diajak berbicara itu. Makanya dalam hadis yang lain juga disampaikan kalimun nasa ala qadri kulihim. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain itu harus sesuai dengan
kadar akalnya. Kadang kita kalau ngomong terlalu tinggi, sedangkan yang lawan bicara kita tidak nyambung gitu, maka apa yang kita sampaikan juga tidak bisa diketahui. Kemudian dalam menyampaikan ilmu juga Rasulullah menyampaikan dengan menguatkan ilmu sehingga bisa selalu diingat dalam ingatannya. Kemudian juga yang disampaikan harus membantu para sahabat atau para muridnya agar bisa mendengarkan penjelasan dengan baik. Nah, dan kalau kita perhatikan dari cara-cara Rasulullah SAW atau kalau kita perhatikan kitab-kitab hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah dalam memberi pengajaran kepada para sahabat, metode itu sangat banyak. Tetapi tadi ya ruhnya tadi itu mereka bisa memahaminya dengan baik, disampaikan dengan metode yang yang bisa ngena gitu, masuk ke dalam jiwa para sahabat. Nanti bermacam-macam caranya. Ada yang Rasulullah bertanya dulu, ada yang Rasulullah menjawab langsung gitu. Kadang ada yang bertanya itu dijawab secukupnya, ada juga yang ketika ada orang yang bertanya maka Rasulullah menyampaikan dengan penjelasan yang lebih. Nah, maka insya Allah nanti untuk pertemuan yang pertama ini kita coba melihat ya, metode pertama yang disampaikan oleh Rasulullah atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau di dalam yang versi bahasa Arabnya, yang pertama adalah ta'limuhu bisirah al-hasanah wal khuluqi al-azim, yaitu pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dengan keteladanan yang baik, dan budi pekerti yang luhur. Kita kalau mengajar menyampaikan sesuatu itu kan bisa dengan keteladanan, bisa juga dengan pengajaran. Kalau seperti hari ini kan sore ini kita ini sebenarnya lebih kepada ta'lim gitu, lebih kepada pengajaran. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan sesuatu kepada antum, tetapi saya tidak sedang dalam melaksanakannya, itu berarti posisinya adalah ta'lim. Tetapi Rasulullah SAW di antara metode yang paling baik yang dilakukan adalah dengan memberikan keteladanan langsung, dengan mencontohkan. Jadi kalau kita mencontohkan itu kan misalnya ini, setelah yang tadi teman-teman di Kutab itu kita sedang ada acara mabit ya, mabit santri. Siang tadi itu agendanya Qailulah, atau Qailulah ya, untuk mungkin di sini terbiasa juga Qailulah. Nah, itu kita mengajak anak-anak untuk tidur siang. Nah, kalau saya atau teman-teman bilang tidur gitu ya, tapi gurunya nggak tidur gitu, nah itu berarti tidak memberikan keteladanan yang baik. Gitu. Ini sih saya belum singgung ke teman-teman sebagai evaluasi tadi gitu ya, nyuruh anak-anak tidur tapi gurunya tidak tidur gitu. Maka itu bukan cara yang baik dalam memberikan pengajaran. Nah, di dalam ayat Al-Quran juga sering kita dengar laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi bagaimana kita melakukan atau mempelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ibaratnya, sudah memberikan arahan kepada kita untuk meniru Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Makanya yang dilakukan Rasulullah dari sisi Rasulullahnya, dia mengamalkan sesuatu terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan kepada orang lain. Allah juga di sisi yang lain sudah menyampaikan bahwa teladan yang paling baik yang kalian lakukan adalah meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di dalam ayat yang lain juga antum sering dengar juga kan, bahwa atau dalam hadis dalam Al-Quran juga sama. Seperti yang diceritakan oleh Ummahatul Mukminin, bunda kita semua, itu Aisyah radhiyallahu anha atau Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa ketika dia ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka Aisyah menyampaikan bahwa kana khuluquhu al-Quran. Jadi tadi Rasulullah sebagai seorang teladan utama ya, kemudian juga dikaitkan dengan ayat yang lain, bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai seorang teladan. Ternyata Rasulullah itu adalah
sebagai seperti Al-Quran yang hidup gitu. Makanya disebutkan karena khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak dari Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Maka kita tahu di dalam Al-Quran apa yang tidak diperintah, ya, maka itu pasti akan dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang dilarang dalam Al-Quran, maka itu akan dijauhkan oleh Rasulullah. Jadi semua sendi-sendi kehidupan yang ada pada diri Rasulullah, semuanya sandarannya, semuanya asasnya berasaskan Al-Quran gitu. Makanya kalau kita ingin menjadikan Al-Quran, apalagi kita di Pondok Ilmu Yahya ya, yang basicnya adalah basic Al-Quran gitu, maka dalam apa ibaratnya, untuk meniru Rasulullah, maka kita harus menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran dengan taat yang setaat-taatnya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu Rasulullah langsung melaksanakannya. Apapun yang dilarang dalam Al-Quran, Rasulullah itu meninggalkannya. Apapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam Al-Quran, Rasulullah menjadikan itu sebagai sebuah prinsip gitu. Makanya Rasulullah itu juga di dalam ayat-ayat yang lain disebut sebagai seorang apa? Misalkan dalam surah Al-Isra, teman-teman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Atau dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Kemudian dalam surat Muhammad, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Apa stempel yang ditempelkan gitu oleh Allah kepada Rasulullah dari ayat tadi? Seorang hamba. Antum tahu kan hamba gimana hamba? Ya, hamba itu apapun yang diperintahkan oleh tuannya maka dia harus melaksanakan. Taat, kalau bahasa kita di sini itu sering disampaikan oleh kiai itu adalah taat. Rasulullah pun sama, apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu ditaati oleh Rasulullah, sehingga dia disebut sebagai orang yang taat, orang sebagai seorang hamba. Hamba yang paling hakiki ya, innahu bahasanya hamba yang paling hakiki, yang disebut sebagai hamba yang paling apa ya, hamba yang sesungguhnya itu ada pada diri Rasulullah ya. Rasulullah sebagai seorang hamba menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan Rasulullah melaksanakan apapun yang ada dalam Al-Quran. Maka metode pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan memberikan contoh. Dia tidak menyuruh orang lain sebelum dia melaksanakannya. Dia juga tidak meninggalkan sesuatu sebelum dia meninggalkannya. Dan sesuatu yang harus kita pahami di dalam kaidah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau yang namanya perintah itu maka kita melaksanakannya semampu yang kita bisa. Tetapi dalam hal meninggalkan larangan itu tidak ada toleransi. Apapun yang dilarang oleh Allah maka tidak boleh dilaksanakan. Tetapi apapun yang disuruh oleh Allah itu biasanya manusia itu memiliki memiliki kadar kemampuannya. Nah, nanti kita coba akan lihat teman-teman bagaimana Rasulullah itu SAW dalam menerapkan memberikan contoh. Di dalam kitab ini sebenarnya yang diangkat itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Nanti itu buku ini itu sebenarnya banyak mengangkat tentang hadis-hadis Rasulullah. Ya. Tadi misalkan metode dalam hal melaksanakan ini bahwa dia melakukan terlebih dahulu, kemudian nanti ini dijadikan sebagai kaidah. Jadi ada hadis gitu ya, hadis kemudian disimpulkan. Jadi metodenya itu gitu. Ada hadis yang diambil, kemudian beberapa hadis yang memiliki prinsip yang sama kemudian disimpulkan. Oh, ternyata Rasulullah dalam memberikan pengajaran yang dilakukan pertama sekali adalah bahwa dia melaksanakannya terlebih dahulu sebelum menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Ada sebuah kisah teman-teman, kisah Amr bin As yang diutus kepada Al-Julandan.
yaitu Raja Oman, untuk dia itu masuk Islam. Kemudian Julandain yang bercerita, saya bahasa Indonesianya ya, bahasa Arabnya sih ada. Orang ini telah menunjukkan kepadaku seorang nabi yang ummi, bahwa beliau tidak memerintahkan kepada sesuatu kebaikan, melainkan dialah orang yang pertama yang telah mengerjakannya. Tidaklah dia melarang dari sesuatu keburukan pun, melainkan dialah orang yang pertama meninggalkannya. Ketika sedang berpuasa dia tidak sombong, ketika dikalahkan dia tidak berkata-kata kejelekan, dia selalu menepati perjanjian dan memenuhi janji. Maka dari situ saya bersaksi bahwa dia benar-benar seorang nabi. Nah, Imam Asy-Syatibi juga berkata dalam kitab Al-I'tisam tadi ya, tentang akhlak Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah orang yang akhlaknya hanyalah Al-Quran, karena beliau menjadikan wahyu sebagai penguasa atas dirinya, sehingga ilmu dan amal beliau sesuai wahyu. Beliau senantiasa cocok menyuarakan, tunduk dan mendukung keputusan wahyu. Itu prinsip yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rawi Muslim wa Abu Daud wa lafzul Muslim an Jabir an Abdullah radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hada wa fi yadihi urjunu ibni Tab fara'a fi qiblatil masjid nukhamah fahakkaha bil urjun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid kita, ya, ke Masjid Nabawi, wa fi yadihi, dan di dalam tangannya itu ada urjun, ada setandan dari kurma, ya, yang disebut dengan kurma Ibnu Tab. Fara'a fi qiblatil masjid nukhamah. Kemudian dia melihat di depan masjid itu, atau di depan tempat sujudnya itu ada dahak, teman-teman. Fahakkaha bil urjun. Kemudian dia itu menggosok dahak itu dengan tandan kurma tadi. Summa aqbala alaina faqala ayyukum yuhibbu ayyuridallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW melihat para sahabat menghadap kepada sahabat. Kemudian dia bertanya, apakah di antara kalian ada yang mau Allah itu berpaling dari kalian? Sya'na, tadi yang bercerita, kemudian kami semuanya tunduk. Semua qala ayyukum yuhibbu ayyuridallahu anhu qala fakhasya'na. Summa qala ayyukum yuhibbu ayyuridallahu anhu faqulna la ayyuna. Kemudian akhirnya sampai ditanya 2 kali, akhirnya mereka menjawab, tidak ada di antara kami ya Rasulullah, gitu ya. Faqala inna ahadakum idza qama yusalli. Nah, ini dari hadis ini sebenarnya ingin ditegaskan di sini adalah bahwa Rasulullah itu sebelum menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, maka dia melaksanakan sesuatu. Tapi nanti dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, ya. Kalau bahasa sirah itu namanya fikih sirah, mengambil pelajaran fikih dari hadis atau dari sirah Rasulullah SAW. Kemudian fa inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhahu. Kalau seandainya kita sholat, gitu ya, maka Allah itu sesungguhnya ada di depan wajah kita atau di hadapan kita. Maka jangan sampai di antara kita itu ada yang meludah ke depan. Boleh nggak meludah ketika sholat? Nah, kalau hadis ini boleh, gitu ya. Cuman ada caranya. Gitu. Maka kalau yang sukan nanti belawajhihi, maka jangan ada di antara kalian yang meludah itu di depan. Tidak boleh meludah ke depan, dan juga tidak boleh meludah ke kanan, tetapi boleh meludah ke kiri, bukan ke belakang. Ya, gitu ya. Bukan ke belakang. Ya. Ke depan ya nggak boleh. Kalau misalkan pada posisi tertentu kan kadang-kadang gitu teman-teman, mungkin jarang ya, tetapi sekali 2 kali itu mungkin kejadian gitu. Mungkin ini harus dipahami secara kontekstual. Kalau di masjid kayak hari ini nih, kayak Masjid Yahya misalkan, ini bisa jadi nggak berlaku teman-teman, ya. Karena dulu Rasulullah sama para sahabat itu sholatnya bukan di masjid kayak gini, tetapi masih di tanah, gitu, masih di tanah sholatnya, nggak ada karpetnya. Terus kemudian pas ada keluar dahak gitu, terus kita keluarkan, walaupun di samping kiri kita misalkan, ya, itu kan kalau tempatnya kayak gini jadi harus nyuci karpet jadinya, gitu kira-kira.
Karena dulu memang Rasulullah itu sholatnya di tanah gitu, tidak ada semen apa segala macam. Tetapi dari sisi kaidah tadi memang boleh, kan mungkin nanti kan ada kondisi-kondisi tertentu teman-teman. Pas teman-teman misalkan ngecamp gitu ya, terus sholat tanpa sajadah di mana di luar ruangan, kan mungkin saja itu terjadi. Nah, maka tidak boleh meludah ke depan, atau mungkin dari di mulutnya itu ada hak gitu ya, tidak boleh ke kanan juga. Tetapi yang boleh itu ke kiri pun tidak gitu, nggak gitu juga gitu. Tetapi meludahkannya ke kaki kirinya, ya, di samping kaki kirinya. Kemudian apabila ia terburu-buru, maka dia bisa juga meludahnya itu ke bajunya, gitu ya. Mungkin kalau posisi kayak gini, ya ada yang dia ada di dalam hadis ini kan dia dimasukkan di bajunya, kemudian dilipat gitu, biar dia nggak jadi ini. Nah, yang hari ini banyak orang melakukannya untuk mensiasati ini. Kalau teman-teman sehat-sehat mungkin jarang kayak gini, tapi kalau ada orang yang sakit terus dahakan terus gitu kan, yang mengganggu sampai mungkin lengket rasanya gitu. Nah, hari ini banyak misalkan nanti kalau pas lagi flu gitu ya, itu kan mungkin aja seperti meler gitu. Itu kalau misalkan keluar kemudian dimasukkan ke tisu gitu. Hari ini kan banyak orang bawa sapu tangan atau tisu. Itu boleh, tidak itu kemudian jadi najis gitu enggak. Nanti dimasukkan ke kantong, enggak apa-apa. Kita teman-teman. Jadi Rasulullah intinya ya, kita tidak fokus pada materi hadisnya atau fikihnya. Intinya adalah bahwa Rasulullah ketika tadi menyuruh melakukan sesuatu, maka dia mencontohkan terlebih dahulu. Nah, setelah setelah dinasihatkan bahwa boleh ke kiri, kemudian dia menggunakan tandan tadi itu, tandan kurma, ujungnya itu digunakan untuk membersihkan dahak yang tadi. Kemudian dia menyuruh salah satu di antara mereka untuk mengambil minyak wangi, kemudian digosok-gosok agar wangi. Dan juga dari hadis ini sebagai lanjutannya Rasulullah menganjurkan agar kalian memberi minyak wangi di masjid-masjid kalian. Masjid kita ada wangi atau belum? Ya, kelanjutan dari hadis ini gitu. Jadi tadi karena mungkin ada bau yang tidak enak gitu ya, kemudian akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk diberikan minyak wangi. Demikian juga masjid-masjid, maka di masjid-masjid juga harus diberikan minyak wangi. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Rawah Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa lafzu li Muslim min hadis Sulaiman ibni Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu an waqti sholati faqala lahu salli ma'ana hadaini yakni al-yawmaini. Jadi ada seorang sahabat kemudian yang bertanya kepada Rasulullah, bertanya, waktu sholat itu kapan sih? Gitu. Waktu sholat itu kapan? Kemudian orang yang bertanya ini diminta oleh Rasulullah untuk tinggal selama dua hari. Falamma zalat asy-syamsu amara Bilalan fa'adzana, summa amarahu fa'aqama az-zuhra, summa amarahu fa'aqama al-asra bisyams wasyamsu murtafi'ah bayda'u naqiyah, summa amarahu fa'aqama al-maghrib hatta ghabat asy-syamsu, summa amarahu fa'aqama al-isya hina ghaba asy-syafaq, summa amarahu fa'aqama al-fajr hina tatlu'al atau hina tola'al fajr. Jadi ketika ada orang yang bertanya ingin tahu waktu sholat itu kapan sih gitu, Rasulullah menyampaikan ini. Jadi nanti teman-teman mungkin di pembahasan yang lain kadang ada orang itu yang mendebat gitu ya, yang mempertanyakan kapan sih waktu sholat itu. Apakah dalam Al-Quran ada disebutkan waktu sholat kapan saja, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya misalkan? Ada nggak dalam Al-Quran? PR ya? Setahu saya ada. Ya, dalam Al-Quran itu ada ayat yang saya nggak hafal ayatnya teman-teman, tapi ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa waktu sholat yang 5 waktu itu gitu. Walaupun nanti ada juga dalam ayat yang lain itu yang disebutkan tuh hanya 3 waktu. Kalau Muslim secara umum waktu sholatnya ada 5 waktu. Dalam Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada. Ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang waktu sholat. Nah, waktu sholat ketika hari pertama, ini singkat cerita ya. Ketika hari pertama, ketika matahari sedang
tinggi kemudian tergelincir sedikit, maka Rasulullah menyuruh adzan Bilal. Kemudian mereka melaksanakan sholat apa? Sholat apa kalau matahari tergelincir sedikit? Sholat zuhur. Kalau matahari persis di atas itu nggak boleh sholat, tapi dia boleh sholat zuhur itu kalau matahari sudah ada bayangan gitu. Nah, berikutnya ketika matahari sudah tinggi, sudah miring condong tinggi dan dia itu masih cerah, warnanya masih putih gitu ya, masih cemerlang, masih apa namanya, masih cemerlang lah ya, masih terang. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk adzan dan mereka akhirnya melaksanakan sholat. Kemudian ketika matahari sudah tenggelam, kemudian dia menyuruh sholat maghrib. Ketika syafaq sudah hilang, Rasulullah menyuruh untuk sholat isya. Nah, itu yang hari pertama. Kemudian hari kedua teman-teman, falamma akana yaumut tsani amaruhu fa abroda bizuhri. Singkatnya, kemudian pada hari kedua Rasulullah itu menyuruh sholat zuhur atau melaksanakan sholat zuhur ketika matahari sudah terasa dingin. Ya, kalau siang tadi di awal tadi kan panas sekali mataharinya. Kemudian ketika sudah terasa dingin, Rasulullah menyuruh untuk sholat sholat zuhur. Kemudian ketika matahari sudah condong ya menjelang maghrib, ya, itu juga Rasulullah menyuruh untuk melaksanakan sholat asar. Dia mengakhirkan seperti sebelumnya. Washolal maghrib qabla ayyaghiba syafaq. Kemudian Rasulullah sholat ketika syafaq mulai mau hilang. Tahu syafaq ya teman-teman ya? Syafaq itu mega merah itu. Washolal isya ba'da an dhahaba sulusul laili. Kemudian dia melaksanakan sholat ketika sepertiga malam itu berakhir. Wa sholla al-fajra fa asfara biha. Kemudian dia sholat fajar, sholat subuh itu ketika ketika fajar itu telah merekah, ketika udah terang teman-teman. Semua qala aina Sa'id, mana yang kemarin yang bertanya, ya, yang bertanya tentang waktu sholat. Kemudian dia jawab, saya ya Rasulullah, faqala waktu sholatikum baina ma ra'aitum. Jadi waktu sholat kalian itu ada di antara dua yang kamu lihat tadi itu. Ya. Kalau hari pertama itu adalah sholat awal waktu. Kalau yang kedua, hari kedua Rasulullah bersama para sahabat sholat akhir waktu. Jadi waktu awal sholat dan waktu akhir sholat ada di antara yang disebutkan tadi. Ini yang salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu melakukan terlebih dahulu. Kemudian ada hadis yang berikutnya, Abu Daud, An-Nasai, wa Ibnu Majah, walatu li Abi Daud min hadis Amr bin Su'aib an abihi an jadihi anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa at-tahur. Nah, sekarang tadi orang bertanya tentang waktu sholat. Sekarang ada lagi sahabat yang bertanya tentang bagaimana cara at-taharah atau cara berwudu. Nah, pada Rasulullah SAW bima'in fi ina'in. Kemudian Rasulullah memanggil seseorang untuk membawakan air yang dimasukkan dalam bejana. Faghasala kaffaihi salasan. Kemudian dia membersihkan tangannya sebanyak 3 kali. Telapak tangan ya, kafun itu telapak tangan. Biasanya telapak tangan itu diidentikan dengan tangan sampai mana? Sampai sini ya, sampai pergelangan. Dan nanti dalam kajian fikih mungkin ada kajian khususnya lah ya. Kemudian summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian setelah dia membersihkan tangannya 3 kali, kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. Ini ada kajian khususnya teman-teman. Yang mungkin di lain waktu barangkali bersama ustaz yang lain. Kemudian ghasala zira'aihi salasan. Kemudian dia mencuci tangannya sampai siku, ya.
sampai siku 3 kali. Jadi kalau mau wudhu itu ya harus sampai siku, lebih itu lebih baik, tapi jangan gak usah sampai atas banget gitu ya. Jadi dilewatin sikunya biar mantap. Kalau sikunya itu sudah basah semua, itu sebanyak 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi. Nah ini yang banyak orang itu istilah, atau banyak orang yang berbeda pendapat di sini. Wa masaha bi ra'sihi fa adkhala bi isba'aihi as-sabahataini fi udunaihi. Kemudian Rasulullah bahasanya mengusap, masaha itu ya mengusap ya. Kalau tadi gosel, bahasanya menggosel itu artinya air itu dicurahkan. Kalau misalkan kita air itu yang nggak boleh, misalkan sini terus ini itu namanya mengusap. Misalkan wudhu kan, terus sudah basah tangannya terus dibuang gitu, terus diusapkan ke wajah, itu bukan gosel namanya, itu namanya mengusap. Nah, mengusap itu yang ke kepala tadi ya. Dia tangannya dikasih air, tapi tidak semua yang ada di tangan itu dimasukkan ke kepalanya gitu. Biasanya mungkin ada yang kayak gitu kan, semua tangan tuh jadi kayak mandi jadinya. Nah itu namanya ya. Kalau ini hanya masak gitu ya, dihusapkan ke kepalanya. Nanti ada teknisnya lah ya, di dalam ilmu fikih yang lain nanti teman-teman mungkin belajar. Ada yang ke sini kemudian dibalikkan lagi ke atas, kemudian dia langsung ke telinga. Ada orang itu kalau wudhu ganti air kan? Teman-teman ganti air apa enggak? Kalau di hadis ini enggak ganti air, jadi dia ke kepala, entah itu diataskan lagi atau enggak, kemudian nanti masuk langsung ke telinga, telunjuk telinganya masuk ke lubangnya itu. Nanti bagian luarnya membersihkan daun telinga bagian luar, jempolnya membersihkan daun telinga bagian luar, kemudian dalamnya membersihkan daun telinga bagian dalam. Dan di sini disebutkan tidak 3 hari, hanya 1 kali gitu ya dalam hadis ini. Dan ini antum tidak ini ya, jangan dipahami hanya 1 hadis ini. Mungkin nanti harus ada pembanding dengan hadis yang lain. Kemudian summa ghasala rijlaihi salasan. Kemudian dia mencuci kakinya, kaki bersama. Kan Rasulullah kan kelihatan ya bagaimana ketika Rasulullah mencuci kaki, sehingga tadi teman-teman dalam mengajarkan sesuatu itu Rasulullah mencontohkan terlebih dahulu 3 kali. Summa qala hakadha wudu faman zada ala hadhihi aw naqaso faqad asaha wa zalama aw asaha. Kemudian barang siapa yang melebihi atau mengurangi dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka dia telah melakukan kezaliman. Nah ini juga hadis yang berikutnya itu adalah ketika Rasulullah tadi juga sama mencontohkan tentang wudhu, kemudian nanti setelah wudhu dia datang ke masjid dan sholat, dan dia tidak berbicara ketika menunggu adzan atau iqamah. Dia berzikir dan berdoa gitu, karena disampaikan itu yang dilakukan oleh Rasulullah juga. Dia sholat kemudian berdoa gitu, dan disampaikan barang siapa yang sholat setelah wudhu tadi maka Allah akan mengampunkan dosanya. Nah ini juga di dalam satu kasus juga sama, ketika Rasulullah ingin mencontohkan tentang sholat, maka Rasulullah berdiri di atas mimbar. Ketika mencontohkan sholat, dia berdiri di atas mimbar itu dan melaksanakan sholat ya, sebagaimana sholat yang kita biasa lakukan. Kemudian Rasulullah mencontohkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian ada juga hadis yang tentang menguliti domba. Ya, ini ada beberapa contoh hadis yang disampaikan menguliti domba. Ada seorang pemuda yang sedang menyembelih domba gitu, atau kambing. Kemudian Rasulullah melihatnya. Ketika Rasulullah melihatnya itu dia sedang mengulitin daging itunya, kulitnya itu. Sedang ngulitin kulitnya, kemudian Rasulullah datang, gini loh caranya gitu ya. Kemudian dia ambil kulitnya, kemudian dimasukkan tangannya. Itu mungkin teman-teman kan paham lah ya cara ngulitin domba itu, masukkan tangannya sampai tangannya gak kelihatan, masuk ke ketiaknya gitu, kemudian nanti dikelupas. Intinya tadi Rasulullah memberi pengajaran itu dengan mengajarkan terlebih dahulu. Nah setelah dia menguliti kulit domba tadi, nah ini fikih sirah yang lain. Setelah dia menguliti kulit domba yang tadi, terus Rasulullah sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Bayangkan ya, setelah menguliti domba, kemudian dia tidak berwudu terlebih dahulu, kemudian langsung sholat.
Ya, nanti yang tersimpulkan ya itu boleh apa enggak gitu. Rasulullah melakukannya itu teman-teman. Jadi tidak kemudian sangat, makanya kemarin di kajian kita yang sebelumnya kan tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah, tetapi juga tidak boleh menggampangkannya, harus pertengahan. Mungkin itu teman-teman metode pertama kita hari ini apa tadi? Memberikan keteladanan terlebih dahulu. Dan ini sangat apa ya? Sangat penting, sangat mujarab bahasanya. Sangat apa kalau di sini? Sangat ampuh. Bahkan kadang-kadang gitu ya, kita tidak bermaksud mengajarkan, tetapi apa yang kita lakukan itu malah dicontoh oleh murid-murid kita. Saya sering nyampaikan misalkan minyak wangi gitu ya, laki-laki yang ikhwan, nanti mau bau minyak wanginya bau apa misalkan, apa biasanya? Bau bensin. Misalkan malaikat subuh misalkan ya, misalkan Casablanca gitu atau sejenisnya lah, atau misik atau apa gitu. Itu anak-anak itu hanya dengan mencium baunya bisa jadi dia akan nyari itu. Yang aku juga sama, lihat kerudungnya misalkan, lihat nikopnya gitu, akan dicontoh oleh anak-anak tanpa antum ajaran gini loh nak, beli kerudung gini loh. Kadang tumbler juga dicontoh sama anak-anak yang sepele kayak gitu. Ya, itulah tadi teman-teman, pentingnya kita memberikan teladan, dan Rasulullah itu tidak menyuruh sesuatu sebelum dia melaksanakannya terlebih dahulu, dan dia tidak melarang sesuatu sebelum dia menjauhnya terlebih dahulu. Dan itu sebenarnya memiliki ruh yang sangat besar. Jadi teman-teman yang nyuruh anak-anak untuk menghafal, jangan harap mereka hafalannya banyak kalau gurunya nggak menghafal juga. Orang tua pun sama, jangan harap anak-anak antum, bapak ibu itu punya hafal yang banyak kalau orang tuanya juga tidak berusaha untuk menghafal. Gitu. Mungkin itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan ya, ketika kita menjadi guru atau pengajar di tempat manapun, baik itu keluarga kita minimal. Maka sebelum kita nyuruh saudara-saudara kita yang lain untuk melakukan kebaikan, maka kita terlebih dahulu yang harus melaksanakannya. Itu agar apa yang kita sampaikan itu bisa tertanam dengan kokoh pada diri mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, istighfar doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.